Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita, Ibu Ingria Karisma MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hubungan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dengan model dalam pembelajaran. Baiklah, saya Khairunisa, NIM 212040, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dapat kita artikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai langkah operasional atau implementatif dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan berfungsinya suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran masih bersifat konseptual, dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai macam metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai. Semakin tepat metode yang digunakan, maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata metodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sedangkan Sujana berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran secara teratur. Tidak ada satu bagian yang bertentangan dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Pendekatan tersebut bersifat aksiomatis, yaitu pendekatan yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural, yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. Yang kedua adalah macam-macam metode pembelajaran. Ada beberapa macam-macam metode pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode yang lebih banyak dilakukan oleh seorang guru, sementara anak didiknya bersifat pasif. Yang kedua adalah metode demonstrasi, yaitu sebuah metode yang menggunakan atau memperlihatkan suatu proses, mekanisme, atau cara kerja suatu alat dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah metode diskusi, yaitu metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, baik perorangan maupun per kelompok, untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium atau lapangan, guna membuktikan kebenaran dari suatu teori. Selanjutnya adalah metode pemberian tugas atau disebut dengan metode resitasi. Metode yang menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, serta memperkaya materi yang sudah dipelajari. Nah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andres Rivaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Rivaldo, NIM 21200036. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Khairunisa.
yaitu bagian yang C, pengertian taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya, yaitu dalam penyajiannya. Yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki selera humor yang tinggi. Dan yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Selanjutnya D, macam-macam taktik pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis taktik yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama taktik pengorganisasian pembelajaran, yang kedua taktik penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga taktik pengelolaan pembelajaran. Yang pertama taktik pengorganisasian pembelajaran. Regelot, Banderson, dan Merrill tahun 1977 menyatakan taktik mengorganisasikan isi pelajaran yang disebut sebagai struktur strategi yang mengacu pada cara untuk menciptakan urutan dan mensintesis fakta, konsep, mekanisme, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua, taktik penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian ini pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi taktik penyampaian pembelajaran adalah memberikan isi pembelajaran kepada pelajar dan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diharapkan pelajar untuk menampilkan untuk unjuk kerja. Yang terakhir, taktik pengelolaan pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan wacana, taktik pengorganisasian, dan taktik penyampaian, yang mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 penjabaran penting variabel taktik pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan yang berguru siswa, dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifran, NIM 212002. Baiklah, saya akan membacakan lanjutan materi tentang hubungan antara pendekatan strategi, mode, teknik, dan taktik dengan modal pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar. Pembentukan pada dasarnya merupakan pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan satu pendekatan mode dan teknik pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut kiranya dapat disesuaikan sebagai berikut. Di luar istilah-istilah tersebut, dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Jika strategi pembelajaran lebih berkesan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan satu sistem lingkungan belajar tertentu setelah diterapkan strategi pembelajaran tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.